Dan tahapan yang paling penting dari perkara-perkara yang penting berdakwah kepada tauhid, kepada kesaksian la ilaha illallah, kepada supaya manusia mentauhidkan Allah. Artinya mentauhidkan Allah bukan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah belaka, akan tetapi memaknai dan memahami kalimat la ilaha illallah itu apa? Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa syarat-syaratnya yang 8? Dipelajari. Dan apa yang membatalkan kalimat la ilaha illallah? Sehingga makna an yuwahhidullah adalah penjabaran dari makna kalimat syahadati an la ilaha illallah. Dan itu semua artinya ibadatullah. Dan di dalam hadis ini dakwah tauhid adalah dakwahnya para rasul dan harus menjadi prioritas dakwahnya para dai. Karena inilah yang telah didakwahkan oleh para rasul, oleh para nabi. Dan ketika Rasul mengutus Muadz bin Jabal supaya perkara dakwahnya yang pertama la ilaha illallah, dan ini di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah dakwah yang hak apabila dakwahnya diawali dan dimulai dengan kepada dakwah tauhid. Bukan ketika orang-orang tidak mengerti dakwah tauhid, mereka memiliki kerancuan dalam beribadah kepada Allah, kemudian kita dakwai mereka supaya apa? Mari kita bersedekah. Ini benar, akan tapi menyelisihi dakwahnya para rasul. Mereka dalam landasan imannya masih kacau. Kenapa diperintahkan untuk bersedekah? Ada lagi dakwahnya apa? Mari kita supaya menjadikan umat Islam adalah umat yang kuat, kita perbaiki secara ekonomi. Ini dakwah juga. Maka patokannya adalah kepada para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi Syuaib ketika mendapati kaumnya mereka memiliki kecurangan dalam melakukan sukatan dan timbangan, maka dakwanya Nabi Syuaib diawali dengan qulu, untuk mereka an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, kepada kalimat la ilaha illallah. Bukan kepada kekuatan ekonomi, bukan kepada sedekah. Ada lagi yang dakwahnya apa? Mari kita poligami. Ada enggak ikhwan? Ada enggak? Kemana-mana ustadznya bahasnya poligami, jadi kiat-kiat poligami. Ya ikhwan, ada perkara yang lebih penting dari poligami. Poligami adalah bukan wajib, bukan. Dan sunnah juga bagi orang-orang yang mampu. Ini dibahas tentang poligami, kesana kemari, seminar, pertemuan, dari tingkat musola sampai hotel dibahas tentang poligami, kiat-kiat sukses poligami. Sedangkan pesertanya apa? Jahil tentang akidah. Benar gak ikhwan? Benar gak? Ini menyelisihi dakwah yang hak ikhwan. Patokan dakwah yang benar adalah dakwah tauhid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwanya dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika mengutus Muadz pun beliau utus di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 tahun sebelum wafatnya Rasul, diutus kepada negeri Yaman untuk berdakwah kepada yang pertama adalah perkara tauhid. Bahkan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertemu dengan Jarir ibn Abdullah al-Bajali, orang Yaman, orang yang dikenal dengan sangat tampan. Sehingga Jarir mengatakan, Rasulullah apabila bertemu denganku pasti tersenyum karena tampannya orang ini. Di akhir hayat Rasulullah perintahkan Jarir untuk pergi ke negeri Yaman menghancurkan berhala-berhala di kabilahnya ataupun kaumnya. Jadi dakwah tauhid terus menerus, dan lebih-lebih di awal dakwah harus dibahas tentang tauhid. Adapun yang lainnya ngikut saja. Karena bagaimanapun seorang itu rajin ibadahnya,
rajin puasanya, muamalahnya bagus terhadap manusia, birrul walidainnya luar biasa, silaturahminya kuat, apabila tidak memiliki asas berupa tauhid yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala katakan amalannya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai debu berterbangan pada hari kiamat, tidak akan memberatkan amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Landasan yang sangat kuat dan harus kita perhatikan.